Hukum asumsi Neville Goddard, pakailah BH yang tepat. Hukum asumsi Neville Goddard itu pertama-tama bukanlah afirmasi, visualisasi, scripting, dan sak piturute. Kalau panjenengan sibuk dengan hal-hal itu, panjenengan bisa kentir sendiri. Pada video hukum asumsi ini, Pak Lang ajak panjenengan mendalami hukum asumsi yang seperti seharusnya, seperti yang diajarkan oleh Mas Neville Goddard. Ikuti penjelasan Pak Lang. Berkali-kali Pak Lang mengatakan ungkapan dari Dr. Wayne Dryers, "You attract what you are." Artinya, panjenengan menarik persis seperti apa halnya panjenengan. Maksudnya tuh begini, apa yang terjadi pada panjenengan itu merupakan refleksi dari citra diri panjenengan. Citra diri panjenengan meliputi dua hal yang saya sebut atau saya singkat sebagai BH. Tetapi ojo duweni pikiran sing aneh ya. BH di sini gak ada kaitannya dengan pakaian dalam para ibu itu. BH adalah singkatan dari belief and habits. Tak baleni meneh. BH adalah singkatan dari belief and habits. Mari kita lihat gambar piramid berikut ini. Piramid itu menggambarkan sistem terjadinya ketertarikan atau attraction. Kan ada orang tuh yang bisa menarik uang, menarik jodoh, menarik nasib baik, menarik jabatan, menarik kesehatan, dan lain-lain. Inilah prinsip bekerjanya kejadian-kejadian itu. Tetapi sebelumnya saya sampaikan ya, bahwa keterangan ini sangat teoritis. Namun walaupun teoritis sangat penting. Tapi kalau panjenengan nggak suka yang teori, ya wes, nggak bakal sukses praktek hukum asumsi maupun hukum law of attraction. Dan yang sifatnya teoritis atau konsep begini sering-sering tidak disukai orang. Maunya penonton kan video tutorial langsung praktik, langsung untuk hasil. Misalnya sugih mlegedu, utawa untuk bojo ayu kinyis-kinyis merati kaya Wara Sumbadra. Ndiono hukum asumsi bisa kaya ngono ya, iso-iso mung dadi wong kentir. Baik, konsep ini, konsep gambar piramid ini merupakan ringkasan dari pengajaran guru Law of Attraction yang bernama Pak Napoleon Hill. Pak Napoleon Hill ini kan idolane Pak Bob Proctor kae. Panjenengan paham ora karo Pak Bob Proctor? Muga-muga paham ya. Yuk perhatikan baik-baik gambar itu. Lapisan paling bawah adalah lapisan belief atau keyakinan. Keyakinan panjenengan akan membentuk lapisan di atasnya yang disebut habits. Habits atau kebiasaan. Jadi kalau dirangkum singkatannya menjadi BH. Nah, belief dan habit yang sinkron atau BH yang tepat akan menentukan apakah suatu goal itu kata lainnya tujuan, apakah suatu goal atau tujuan bisa terlaksana atau tidak. Contoh soal tentang Kang Sarjiman. Kang Sarjiman, seorang penduduk desa, adalah pemuda yang sangat simpel. Hanya sekolah sampai kelas 2 SMA. Dari keluarga yang kurang mampu. Dia itu tinggal di Cangkringan. Cangkringan ada di mana ya? Di Sleman ya. Ia cenderung introvert atau menghindari bertemu orang. Orang yang paling sering ditemui ya tak lain hanya kedua orang tuanya serta seorang adik perempuannya yang masih SMP. Sarjiman ini memiliki seekor sapi betina. Jadi ia sering menghabiskan waktu sehari-hari ke sawah atau Tegal untuk mencari rumput. Ia tak begitu tertarik dengan pertemuan pemuda kampung maupun kegiatan voli kampung. Ya bisa dikatakan juga ia rada-rada minder wardeg lah karena kemiskinannya itu ya. Hiburannya adalah radio FM yang bisa dikantonginya, mendengarkan lagu-lagu jadul banget seperti lagunya Koes Plus atau campur sarian Pak Mantos CSGK. Suatu kali Kang Sarjiman ini mendapatkan informasi tentang ilmu kekuatan pikiran. Wah, kalau panjenengan mengatakannya law of attraction atau law of assumption. Dia mendapatkan informasi itu dari satu-satunya HP second yang layarnya sudah retak. HP yang sangat sangat sederhana yang dipakai bersama sekeluarga. Kang Sarjiman ini begitu bergairah dan berharap bisa mendapatkan uang ratusan juta dan bahkan seorang pacar. Itulah goalnya yang tiba-tiba menguasai pikirannya. Nah, di gambar piramid ini goal ada di bagian paling atas ya, bagian puncak. Perhatikan segitiga di puncak itu hanya ada kalau dua lapisan di bawahnya ada. Tanpa dua lapisan di bawahnya, maka yang puncak akan jatuh, runtuh, dan hancur berantakan. Ya bukan?
Maka muncul pertanyaan, bisakah Kang Sarjiman menjadi orang berduit ratusan juta? Jawabannya tentu bisa, tetapi harus mengikuti syaratnya. Lalu bagaimana agar dia bisa menjadi kaya? Atau dalam bahasa law of attraction dan law of assumption itu, bagaimana Kang Sarjiman itu menarik kekayaan? Apakah dengan cara berafirmasi sambil mermelek sampai gulune pedot, lalu gedebuk duit sebagor jatuh dari langit di samping tempat tidurnya? Ya, hanya orang kentir sebenarnya yang beranggapan bahwa hukum tarik-menarik dan hukum asumsi bekerja seperti itu ya. Hanya orang kentir. Dengan mengikuti pelajaran Napoleon Hill dan Bob Proctor seperti yang saya sampaikan, maka pertama-tama Kang Sarjiman harus mengubah keyakinan dirinya, atau istilahnya mengasumsikan bahwa ia bukan orang miskin lagi. Ia harus mengasumsikan dirinya adalah pemuda kaya, walaupun kaya itu masih tahap secara batin saja. Ia harus merasa dirinya pantas dan mampu mendapatkan uang banyak, serta aneka macam harta. Tanpa sistem keyakinan semacam ini, maka mimpi menaik ratusan juta hanyalah isapan jempol. Kurang gawean kan, jempol kok disep-isep, ngisep ya mbok ya ngisep liyane. Nah, dengan keyakinan baru yang sudah terbentuk sebagai hasil penerapan hukum asumsi, Sarjiman harus membentuk habits yang baru. Ya, karena keinginannya adalah memiliki banyak uang, maka habitsnya adalah habits seorang yang banyak uang. Namun habits ini adalah habits yang positif ya. Jadi pengertian kaya jangan lalu diartikan lalu belanja ini, belanja itu. Kalau biasanya saben dina mangane nganggo jangan kangkung, terus mangane ganti tongseng klenteng, tongseng tengkleng, sate, tongseng tengkleng sate. Bukannya jadi orang kaya, malah dadine tambah dadi kere lan darah tinggi. Suwe-suwe so stroke, wis kentir stroke meneh kan cilaka. Jadi habits kaya yang dimaksud adalah membiasakan belajar mengelola uang, kemudian belajar ternak uang, belajar memaksimalkan aset sehingga menghasilkan uang. Ditambah lagi membiasakan bergaul dengan teman-teman yang punya uang lebih. Supaya apa? Supaya semangat kekayaannya menular pada dirinya. Sarjiman harus membiasakan pula untuk mencoba menjual ini itu, menjual berdasarkan apa yang dimilikinya. Karena Sarjiman ini tak punya apa-apa, tak punya barang, dia bisa menawarkan jasa tenaga fisiknya. Nah, dengan keyakinan dan habit yang baru ini, maka alam semesta akan merespon. Sarjiman mulai menjual diri atau tenaganya sebagai apa? Sebagai tukang cuci mobil. Ia mencuci mobil tetangganya. Ia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan upah yang sangat sedikit tentu saja. Namun alam semesta merespon. Setelah beberapa waktu kemudian, semesta mempertemukan Sarjiman dengan seorang bos usaha cuci mobil. Karena tersiar kabar bahwa Sarjiman pandai dan teliti dalam mencuci mobil. Sarjiman pun ditarik bekerja di perusahaan cuci mobil itu. Hasil kerja Sarjiman ini ternyata memuaskan Pak Bos para sedulur. Sehingga lambat laun Sarjiman bisa menabung walau masih jauh pol dari angka ratusan juta, jauh banget. Namun ia bahagia sekali menerima peningkatan kualitas hidup. Sebelumnya nggak punya uang, sekarang bisa menabung 5.000, 10.000. Hal ini menciptakan keyakinan bahwa ia bisa banyak uang. Ia pantas memiliki banyak uang. Habits positif baru pun juga berkembang. Ia menjadi pemuda yang lebih gaul, walau tidak gaul banget juga ya, tapi ada peningkatan lah. Lalu ia juga banyak belajar bisnis dari Pak Bosnya. Ia juga memperkaya pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan. Hingga pada suatu saat, Kang Sarjiman ini diminta oleh Pak Bos untuk memanajeri usaha cucian itu. Wah, jadilah Sarjiman pemuda lugu, miskin, rada minder itu menjadi seorang manajer. Lagak sekarang. Uang ratusan juta memang masih jauh pol. Tetapi Sarjiman ini maju menatap bayangan ratusan juta itu dengan rasa yang mantap dan yakin. Suatu hari pasti berhasil, sampai terucap begitu. Ia mulai membuat warung di rumahnya, menjual bumbon-bumbon ya dan rokok. Dan warung itu dengan cepat berkembang menjadi agen LPG dan air mineral. Sarjiman kini punya motor yang baik, smartphone yang baik. Di
Di rumahnya juga ada televisi flat yang baik, walau semuanya barang kreditan ya. Oh ya, ora apa-apa juga ya. Seiring dengan itu penampilannya juga mulai maco, dia juga lebih gapyak, semanak ya. Dan akhirnya Sarjema pun menarik perhatian Sri Rahayu, seorang kasir toko serba ada di desa sebelah. Diam-diam mereka berpacaran, tapi saya belum tahu seserius apa mereka pacaran. Tapi saya meyakini Sarjiman akan berhasil mengumpulkan uang lebih banyak lagi, entah dengan cara apa, sebab dia memiliki prinsip BH yang tepat, BH yang benar, BH, belief and habits. Para sedulur, itulah proses manifestasi yang benar dan logis. Ikuti proses seperti yang tergambar dalam gambar piramida itu. Jangan sampai panjenengan terseret dengan informasi sesat yang suka mengatakan manifestasi itu cukup scripting atau afirmasi tiap hari lalu pasrahkan ke langit, lantas gedebuk duit sebagor jatuh dari langit di samping tempat tidur. Kentir, pasti jadi orang kentir. Makanya saya tuh males banget membalesi email-email yang ditulis orang-orang kentir. Tapi dilalah ya, kok sing kentir itu wah kayak orang jamak-jamak ya. Sing genah malam ini cuma sedikit ya. Begitu ya para sedulur, gunakan BH. Kalau Anda menggunakan BH, maka panjenengan bisa memanifestasikan banyak hal dengan benar dan tepat. Salam seger waras.